Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok tentang infrared data yang beranggotakan yang pertama adalah Ramona Presilia, yang kedua ada Faris Oki Mahendra, yang ketiga ada Adam Renanda Putra, yang keempat ada Ulfa Anggraini Pohan, yang kelima ada Kevin Andreas Saputra, dan yang terakhir ada saya sendiri Muhammad Yosar Melino. Dan di sini ada satu anggota kami yang berhalangan untuk mengikuti Zoom dikarenakan sedang ada kegiatan di luar. Maka yaitu yang bernama Ulfa Anggraini Pohan. Mungkin bisa lanjut ke slide presentasi kita. Baiklah, di sini ada pengertian infrared yang akan saya bacakan. Pengertian infrared. Infrared merupakan suatu radiasi elektromagnetik di mana panjang gelombang dari cahaya tampak tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Yang kedua, infrared berasal dari bahasa Latin di mana kata red artinya merah dan infra artinya dekat. Yang ketiga ada ditemukan oleh Sir William Herschel. Gelombang di sini ada gelombang radio, panjang gelombangnya itu 1 mm sampai 10.000 kilometer. Yang kedua ada infrared 0,001 sampai 1 mm. Lalu ada cahaya tampak dari 400 sampai 720 Newton meter. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ramona. Kepada Mbak Ramona dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja infrared. Komunikasi infrared dilakukan dengan menggunakan dioda inframerah sebagai pemancar dan modul penerima inframerah sebagai penerimanya. Menggunakan transmisi sinyal inframerah yang dimodulasi dengan sinyal carrier dengan frekuensi tertentu, yaitu pada frekuensi 30 kHz sampai 40 kHz. Sinyal yang dipancarkan oleh transmitter diterima oleh receiver inframerah, kemudian didekodekan sebagai sebuah paket data binar. Untuk transmisi data, biasanya sinyal ditransmisikan dalam bentuk pulse. Ketika sebuah data dikirim, maka IR akan mentransmisikan sebuah sinyal yang akan dideteksi sebagai urutan data binar dengan menggunakan sinyal carrier untuk membawa sinyal data tersebut hingga pada receiver. Next. Selanjutnya ada karakteristik infrared. Yang pertama yaitu cahaya tidak tampak atau tidak dapat dilihat oleh manusia. Yang kedua, tidak dapat melewati suatu materi atau benda yang tidak tembus pandang atau membutuhkan pantulan. Yang ketiga, ada infrared dapat ditimbulkan dari suatu komponen yang menghasilkan panas. Yang keempat, panjang gelombang infrared berbanding terbalik dengan suhu. Ketika suhu mengalami kenaikan, maka panjang gelombang infrared menurun. Yang terakhir yaitu tidak dapat dilihat oleh manusia. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis infrared. Menurut panjang gelombangnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama infrared jarak dekat atau near infrared. Panjang gelombangnya 0,75 sampai 1,5 μm. Yang selanjutnya ada infrared jarak menengah atau mid infrared yang jarak panjang gelombangnya yaitu 1,5 μm sampai 10 μm. Selanjutnya ada infrared jarak jauh atau far infrared yang jarak panjang gelombangnya yaitu 10 μm hingga 100 μm. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Ramona penyampaian yang luar biasa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kevin Andreas. Kepada Kevin Andreas dipersilakan untuk membacakan. Baik, terima kasih kepada Yota. Kelebihan infrared yang ekstra dan langsung saja karena pengiriman infrared tidak membutuhkan sinyal. Yang kedua, pengiriman data dan cepat dikatakan karena hal yang sederhana. Yang ketiga, pengiriman data dari ponsel tidak membutuhkan biaya atau gratis. Next. Kekurangan infrared. Yang pertama, pada pengiriman data dengan infrared, kedua lubang infrared merah harus berhadapan satu sama lain. Hal ini agak menyulitkan dalam transfer data karena cara yang merepotkan. Kedua,
infrared sangat berbahaya bagi mata, sehingga jangan sekalipun sorotan inframerah mengenai mata. Yang ketiga, pengiriman data dengan infrared dapat dikatakan lebih lambat dibanding dengan Bluetooth. Next. Berikut adalah rangkaian pemancar dan penerima. Jika kita lihat dari masukan dan pengeluaran dari setiap rangkaian tersebut. Selanjutnya, terima kasih. Balik pada moderator. Baik, terima kasih kepada Kevin Andreas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Adam Renanda. Kepada Adam Renanda dipersilakan. Terima kasih pada moderator. Selanjutnya itu adalah keterangan rangkaian pemancar. Yang pertama, pada rangkaian pemancar inframerah hanya menggunakan satu buah resistor dan inframerah. Kedua, resistor berguna untuk membatasi arus agar arus tidak melalui LCD, tidak terlalu besar sehingga tidak akan rusak, atau dengan kata lain, dengan tegangan yang jauh pada LCD tidak akan semuanya 9 volt, tetapi berbagi dengan resistor 680 ohm. Yang ketiga, prinsipnya tugas dari rangkaian pemancar ini hanya untuk menyalakan inframerah. Keterangan rangkaian penerima. 1. Rangkaian penerima menggunakan fototransistor sebagai sensor dan VR1 sebagai pengatur kepekaan rangkaian tersebut. Pada saat fototransistor tidak mendapatkan pasokan cahaya inframerah, maka terminal kolektor dan emitor dari fototransistor seperti saklar terbuka. Kondisi ini sama dengan kondisi Baiklah, karena mungkin Adam Renanda sedang dalam perjalanan dengan aktifnya transistor Q2, maka solenoid akan bergerak. baik, Adam bisa dilanjutkan. Selanjutnya itu VR1 digunakan untuk mengatur kepekaan dari rangkaian ini. Semakin kecil VR1, maka semakin berkurang kepekaan dikarenakan arus dari emitor fototransistor lebih banyak melewati VR1 dibandingkan basis Q2. Atau dengan kata lain, tegangan yang jatuh dari VR1 akan semakin kecil dibandingkan dengan PCE fototransistor Q1 dengan berkurangnya resistansi sesuai dengan hukum pembagi tegangan. Dan terakhir yaitu, tetapi jika nilai VR1 diperbesar, maka tegangan yang akan dijatuh pada VR1 akan semakin besar pula. Kenaikan tegangan VR1 akan membuat arus basis Q2 semakin besar karena antara VR1 dan tekanan basisnya terhubung paralel. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Adam Renanda atas penyampaiannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Faris Oki Mahendra. Kepada Faris dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurva karakteristik dari infrared. Jadi kurva karakteristik infrared membandingkan antara frekuensi dengan jarak yang dicapainya. Kurvanya ini bisa dilihat dari gambar sebelah kiri. Terus yang kedua, itu jika frekuensi di puncak atau frekuensinya itu 38,5 kHz, maka jarak yang dicapai akan maksimal atau jauh. Yang ketiga itu jika frekuensi di bawah puncak kurva atau lebih dari puncak kurva, maka jarak yang dapat dicapai itu akan pendek. Selanjutnya itu ada yang namanya aplikasi dari infrared itu sendiri. Dari aplikasi itu yang pertama itu adalah sebagai pengukur jarak. Yang kedua itu sensor pada robot line following. Yang ketiga itu sebagai sensor pada remote TV. Kemudian rangkaian counter dengan sensor infrared. Nah, dari penjelasan tadi, dari semua penjelasan yang telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan. Nah, jadi berdasarkan presentasi tentang infrared data yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa teknologi infrared data sangat berguna dan penting dalam berbagai aplikasi.
terutama dalam bidang telekomunikasi dan teknologi komputer. Beberapa keunggulan teknologi infrared data antara lain kemampuan untuk mentransfer data dengan cepat, mudah digunakan dan diimplementasikan, serta biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan teknologi alternatif lainnya. Selanjutnya, namun selain ada beberapa keunggulan tadi, juga terdapat keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam teknologi infrared data, seperti jangkauan sinyal yang terbatas, sensitivitas terhadap gangguan cahaya dan benda lain, dan kebutuhan untuk memiliki jarak dekat atau perangkat yang terlibat dalam transfer data. Maka, meskipun teknologi infrared data memiliki keunggulan yang signifikan, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan spesifik dalam memilih teknologi komunikasi yang tepat untuk aplikasi tertentu. Baik, itu mungkin untuk kesimpulan yang dapat disampaikan dalam presentasi kali ini. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan hasil diskusi yang telah kita diskusikan. Mungkin sudah berakhir presentasi dari kelompok kami. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.